Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa, kita ini merupakan podcast perdana kita di TVT, TV Tulus Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2022 ini. Perlu diketahui bahwa Desa Tulus Besar sedang dirundung masalah ya untuk tahun-tahun yang kemarin ini. Kepemimpinannya, di mana kepala desa terpilih sebelumnya sedang menjalani proses hukum, sehingga Desa Tulus Besar mau tidak mau harus menentukan pilihannya agar roda administrasi pemerintahan dan layanan publik bisa tetap terselenggara dengan baik. Malam ini kami bersama Pak Narko selaku Ketua BPD Tulus Besar, dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu di Desa Tulus Besar ini. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanyakan, mungkin saya boleh tahu Pak, Bapak sudah menjadi Ketua BPD ini mulai tahun berapa? Untuk BPD di era saya yaitu masih dalam arti itu masih satu periode atau masih satu periode berjalan. Itu kami dilantik itu pada tahun 2019. Itu untuk hingga tahun? Ya sampai 2025. 2025 ya. Oke. Itu pun juga kemarin sempat ada beberapa restrukturisasi Pak ya? Ya betul. Ada, termasuk saya. Ya betul. Ya. Ini langsung aja Pak ke tentang seputar PAW ya. Ya. Kenapa sih Pak PAW ini harus diadakan gitu? Ya. Terus dasar hukumnya apa? Gitu. Ya. Begini, untuk PAW ini memang sebenarnya kejadian yang luar biasa bagi salah satu desa, di mana memang kenapa diadakan PAW itu diatur di Perbup nomor 195 tahun 2021, yaitu di pasal 1 ayat 16 yang berbunyi pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian kepala desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun. Jadi intinya kenapa diadakan pemilihan kepala desa antar waktu adalah dengan adanya kepala desa yang diberhentikan itu sisa jabatannya masih dalam arti lebih dari 1 tahun. Jadi intinya di Desa Tulus Besar ini kurang lebih sisa jabatannya masih ada 2 tahun, dan itu memang di undang-undangnya atau di peraturan bupatinya memang harus diadakan pemilihan kepala desa PAW. Berarti ini agak termasuk kejadian luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi selain mungkin tersandung masalah hukum, mungkin juga ini Pak ya, sakit bisa jadi ya, atau mungkin meninggal dunia, itu juga termasuk ya. Ya, pada intinya gini, diadakannya PAW itu pada intinya bila kepala desa itu dalam arti bermasalah atau tidak bisa melanjutkan tugasnya dan jabatannya itu masih dalam arti itu lebih dari 1 tahun. Itu sudah diterangkan tadi di Perbup nomor 195 tahun 2021 di ayat 1 pasal 16 itu berbunyi seperti itu. Jadi intinya memang Perbup ini memang dalam arti turunnya memang di tahun 2021 ini, dan itu memang semua desa yang dalam arti mempunyai permasalahan yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, ya memang hukumnya wajib untuk melaksanakan PAW. Oke.
Untuk penyelenggaraan PAW ini Pak, itu yang bertanggung jawab atau penyelenggaranya itu siapa Pak? Ya. BPD atau desa atau gimana itu? Ya, Siapa gini. itu? Kalau untuk penyelenggara PAW itu, jadi intinya PAW itu diselenggarakan oleh BPD, dan BPD ini membentuk panitia di sana. Jadi intinya yang bertanggung jawab adalah BPD sebagai penyelenggara. Tetapi BPD di sana membentuk panitia yang terdiri dari unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat desa. Dan otomatis itu juga BPD juga penyelenggaranya dengan pemerintahan desa. Oke. Terus mengenai dana nih. Ya. Itu sumber dananya kan itu pasti memerlukan dana itu Pak. Iya betul. Seperti pemilihan kepala desa biasa itu juga. Ya. Ini mungkin juga sama. Ya. Nah, itu sumber dananya dari mana? Kalau mungkin pemilihan desa biasa itu mungkin katanya masih ada bantuan dari kabupaten atau gimana itu. Ya. Nah, Ya kalau gini. ini dari mana gitu Pak? Ya. Jadi gini, saya di sini kalau untuk pemilihan kepala desa PAW ini memang sumber dananya juga dari APBDes Pak. Dan untuk di Desa Tulus Besar ini kita ambilkan dari PAD desa. Jadi intinya berapa nominal dana yang diperlukan untuk PAW ini, nah ini sesuai dengan ketentuan atau kemampuan dari PAD desa masing-masing. Jadi intinya tidak ada ketentuan atau tidak ada batas berapa biaya nanti yang dikeluarkan, nah itu sesuai dengan kemampuan yang ada di desa. Contoh kemarin waktu BPD ya kami sharing dengan desa-desa yang sudah menyelenggarakan, itu variatif untuk masalah sumber dananya. Dari desa Pakis Kembar itu saya tanya ke ketua BPD-nya, waktu itu ketua BPD-nya teman saya, itu di sana menghabiskan dana kurang lebih 60 juta. Wow. Tetapi di desa lain di Karangnongko ya, di mana itu Wates ya, Karangnongko itu termasuk Nongko Sewu ya, itu menghabiskan dana sekitar 100 juta. Nah, jadi intinya variatif untuk PAW ini. Kenapa demikian? Ya tergantung dari PAD kita. Kalau katakanlah di Karangnongko, kenapa bisa dalam arti menghabiskan dana besar? Karena di sana persiapannya agak lama. Di sana PJ-nya bisa sampai 3 tahun, dan di situ kan otomatis PJ-nya mempunyai persiapan yang panjang. Dalam arti untuk mempersiapkan dananya dia PAD desanya itu dia dalam arti bisa maksimal. Iya. Tetapi kalau di Desa Tulus Besar ini ya mohon maaf saja, ini persiapan kita sangat minim. Jadi PJ di sini hanya dalam arti itu belum ada setahun. Dalam arti jabatan dilantik itu 6 bulan, setelah itu diperpanjang belum sampai 1 tahun, terus diadakan PAW ini, otomatis untuk persiapannya ya mohon maaf memang dalam arti Desa Tulus Besar ini ya kurang persiapan. Jadi untuk sumber dananya dari PAD desa ya ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di desa saat ini. Tetapi insya Allah ini kami komitmen dengan pemerintahan desa ini untuk PAW insya Allah bisa kami laksanakan. Oke, Pak, ini semisal ya Pak, ini namanya juga memerlukan dana yang besar. Ya. Sedangkan desa kita juga tahu sendiri kondisinya seperti itu. Iya betul. Semisal ternyata kita tidak ada dana untuk bisa mengcover budget yang buat dibutuhkan untuk PAW ini. Iya. Nah, ini opsi apa ini Pak yang harus diambil ini? Iya. Seperti itu gitu. Ya. Begini, ini sebenarnya juga sudah kami bahas seringkali dengan pemerintahan desa untuk menyiasati hal-hal seperti ini. Sebenarnya kami sudah
mempunyai banyak opsi sebenarnya, tetapi ini kan dalam arti untuk PAW di Desa Tulu Besar ini kan tidak sama dengan yang lain. Kalau ya desa yang lain kan karena kepala desanya meninggal atau hal-hal yang lain, tetapi kalau di desa kami kan diperhentikan, jadi kami harus lebih hati-hati untuk dalam arti menyiasati untuk penggalian dana ini. Dan kami tidak mau spekulasi untuk hal ini karena kami juga dalam hal ini menjadi sorotan banyak pihak, karena PAW di Desa Tulu Besar ini baru pertama kali diselenggarakan di Kecamatan Tumpang dan satu-satunya di Kecamatan Tumpang yang menyelenggarakan PAW ini. Dan jadi untuk dana PAW ini kami memang dalam arti murni ini nanti dalam arti menggunakan pendapatan asli desa. Jadi kami tidak mau spekulasi untuk hal yang lain. Ini murni untuk penyelenggaraan PAW ini kami menggunakan PAD desa. Memungkinkan nggak Pak ini misalkan ini kan PAW ini salah satu pilihan, memungkinkan atau enggak misalkan masyarakat atau tokoh-tokoh ini terus ternyata bermusyawarah, oh sebaiknya ini aja deh, kita menentukan pilihannya misalkan si A aja gitu. Itu bisa nggak sih Pak sebenarnya? Ya gini lah, itu sebenarnya juga diatur di Perbup ini Pak ya. Jadi intinya di Perbup ini mengatur yaitu memang sebenarnya untuk pemilihan kepala desa antar waktu ini ada opsi, yaitu memang harus kita tawarkan nanti, yaitu di tentang musyawarah mufakat. Jadi nanti penyelenggaraannya nanti itu ditawarkan di situ di peserta nanti. Tetapi tahapan-tahapan sebelum itu memang harus kita laksanakan dulu, termasuk untuk pembukaan pendaftaran calon PAW itu memang harus kita laksanakan dulu. Nanti ada berapa pesertanya, yang jelas peserta PAW ini kan paling sedikit 2, paling banyak 3, tidak boleh tidak boleh menyimpang dari aturan itu. Tetapi di sana nanti sebelum pelaksanaan kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya masyarakat dalam arti sepakat dengan mufakat, lah itu memang hal-hal seperti itu dan bisa terjadi dan mungkin bisa juga dilaksanakan. Seperti yang pertanyaan Bapak tadi, apa bisa nanti kita tunjuk salah satu dari mereka? Bisa, kalau itu nanti di peserta musyawarah desa itu misalnya pesertanya lebih dari 50% itu menyatakan mufakat, itu bisa. Tetapi kalau nanti di peserta itu nanti katakanlah yang menyatakan mufakat itu atau dalam arti katakanlah menunjuk siapa yang langsung menjadi jadi itu kurang dari 50%, nah itu tidak bisa dilaksanakan mufakat dan harus dilaksanakan melalui pilihan. Jadi undang-undangnya seperti itu Pak. Siap. Nah, untuk pertanyaan berikut, nah ini yang mungkin yang agak sering dipertanyakan, itu siapa yang boleh memilih untuk di PAW ini? Kalau di pemilihan desa biasa kan seluruh warga Tulu Besar ya. Nah, kalau untuk di PAW ini siapa saja yang berhak memilih? Untuk pemilih dari PAW ini memang tidak seperti kita waktu melaksanakan pemilihan kepala desa pada umumnya, yaitu kalau pemilihan kepala desa pada umumnya, yaitu pemilihnya adalah yang penting usianya 17 tahun ke atas dan sudah ber-KTP dan berdomisili di Desa Tulu Besar itu. Jadi intinya seperti itu. Tetapi kalau pemilih dari pemilihan kepala desa PAW ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dalam arti dijalankan atau dilalui. Ini diatur di pasal
31 Perbub nomor 195 tahun 2021, yaitu di sini saya sebutkan di pasal 31 ayat 1, peserta musyawarah desa melibatkan unsur masyarakat. Di ayat 2 berbunyi, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Jadi intinya untuk yang menjadi pemilih atau yang mempunyai hak pilih di pemilihan PAW ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan di pasal 31 Perbub nomor 195 tahun 2021. Jadi intinya kriterianya harus sesuai itu. Jadi tidak seperti pemilihan kepala desa pada umumnya. Dan itu pun di situ juga ada atau diatur dalam arti jumlah pemilihnya pun juga dibatasi. Misalnya jumlah pemilihnya 3.000 atau sampai 3.500, itu jumlah pemilihnya 201. Oh, itu 3.000 ya, itu jumlah penduduk maksudnya? Ya, jumlah DPT. Oh, ya, okay. Ya, jumlah DPT yang baru Pak, yang terbaru itu. Terus kalau misalnya jumlah DPT-nya itu misalnya lebih dari 4.000 ke atas, seperti di desa kita ini, jumlah DPT-nya lebih dari 4.000 ke atas. Nah, itu ketentuannya jumlah pemilihnya nanti ditentukan di situ paling banyak 251. Itu maksimalnya Pak. Dan itu bisa nanti katakanlah kurang dari itu bisa, tetapi jumlah yang paling banyak 251. Dan di desa kita di Teluk Besar ini kemarin sudah dimusdeskan, ya sudah disepakati bersama, jumlah pemilih di desa kita adalah 251. Itu yang sudah dimusdeskan, dan itu sudah dalam arti final, tidak perlu kita perdebatkan lagi, karena itu sudah merupakan melalui tahapan-tahapan atau proses yang dalam arti kita melibatkan banyak unsur. Contoh untuk menentukan kriteria pemilih, kita melibatkan dari RT atau ketua RT. Jadi ketua RT kita suruh data kriteria-kriteria yang masuk menjadi pemilih, dan itu di situ dicatat dan itu nanti dikumpulkan dan diverifikasi dengan pemerintahan desa dan BPD. Itu hasilnya kemarin ditentukan dan sudah disepakati berjumlah 251 sesuai dengan musdes kemarin yang dihadiri tim fasilitasi kecamatan, BPD dan pemerintahan desa. Berarti itu termasuk udah fix gitu Pak? Ya, sudah final. Kalau untuk masalah pemilihnya itu sudah final Pak. Itu tidak ada perdebatan lagi karena sudah dimusdeskan dan sudah dalam arti itu disahkan di forum itu Pak. Jadi nanti kalau ada misalkan pasti ada itu Pak, ya, yang betul, menanyakan betul. di belakang Ya. itu. Ya. Kok dia yang dipilih, itu berarti itu kalau nggak bisa itu ya? Nggak bisa. Jadi kalau gini, mau berdebat seharusnya kan sebelumnya itu ya? Iya betul. Jadi gini, ini makanya ini perlu kami jelaskan juga biar semuanya paham. Jadi gini, intinya untuk menentukan pemilih untuk Kades PAW ini memang kami dalam arti itu memang sangat berhati-hati. Karena ini rawan sekali untuk pemilihan PAW ini, memang rawannya adalah di DPT ini. Karena apa? Di situ yang menjadi atau yang mempunyai hak pilih adalah tidak semuanya orang.
Dan ini sudah kami dalam arti rapat koordinasikan dengan pemerintahan desa dan BPD, dan di situ perdebatannya adalah di sana. Jadi masing-masing pemerintahan desa dan BPD untuk menentukan ini juga tidak dalam arti serta-merta langsung memasukkan nama-nama dengan keinginannya sendiri, tidak. Di situ ada perdebatan yang panjang. Ya, sampai kami lalui berjam-jam, atau kami juga sampai rapat sampai larut malam untuk menentukan ini. Dalam arti memang ini perlu kehati-hatian. Jadi intinya tidak serta-merta menentukan 251 ini, dalam arti tidak serta-merta kita cuma asal dalam arti sebut nama saja atau tulis nama saja, enggak. Satu persatu nama ini benar-benar kita koordinasikan dengan pemerintahan desa dan BPD. Itu pun hasilnya pun sebelum kita tetapkan itu kami konsultasikan dulu dengan kecamatan. Makanya kemarin sebelum kami musdeskan hasil 251 jumlah pemilih ini kita konsultasikan dengan Pak Camat. Dan dari hasil koordinasi kami dengan Pak Camat lah itu dalam arti dari kecamatan sudah menyetujui tentang nama-nama yang sudah menjadi ketentuan untuk menjadi hak pilih ini. Dan kemarin sudah kami musdeskan, kami undang tokoh masyarakat yang ada di Desa Tulu Besar ini untuk menyaksikan, dan di situ pun kami juga masih memberikan dalam arti itu kelonggaran untuk masyarakat, biar masyarakat ini dalam arti menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan ketidakmengertian dan ketidakketahuannya di situ. Ini memang sengaja kami berikan kesempatan seperti itu. Sudah kami berkali-kali kami sampaikan, dan masyarakat yang hadir waktu itu di situ sudah dalam arti fix dan sudah menyetujui tentang jumlah 251 nama-nama yang sudah kami sebutkan ini. Dan nama-nama itu juga sudah diketahui oleh masyarakat banyak, karena nama-nama itu sudah kami florkan, kami pasang di papan pengumuman balai desa. Ya, di sana ada papan pengumuman, dan di situ sudah dibaca dari masing-masing unsur, bisa di siapa-siapa namanya itu sudah bisa dibaca. Memang ini bentuk keterbukaan dari kami BPD dan pemerintahan desa, biar kami tidak dalam arti menjalankan ini dianggap nanti kita menyembunyikan sesuatu. Biar ini kita laksanakan setransparan mungkin. Dan itu pun kami sudah seringkali melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di desa ini, tidak hanya dengan BPD dan pemerintahan desa saja, enggak, semua masyarakat di sini kami libatkan. Tadi saya juga mendengarkan dari anggota BPD yang lain, ada yang menanyakan bahwa ada dalam satu keluarga itu bisa ada 2 orang yang berhak memilih. Nah, itu tanggapan Bapak gimana? Nah, itu juga termasuk terjadi waktu itu di rapat koordinasi antara BPD dan pemerintahan desa, dan kebetulan waktu itu kami mengundang tim fasilitasi. Dan pertanyaan itu kebetulan saya sendiri yang menanyakan ke tim fasilitasi, bagaimana Pak atau tim fasilitasi bila dalam satu keluarga suami istri ini katakanlah mereka dua-duanya mempunyai hak pilih sesuai dengan ketentuan di Perbub, apa ini kita ambil satu apa dua-duanya masuk? Itu sudah kami tanyakan di sana. Dan anjuran dari tim fasilitasi itu kalau katakanlah walaupun dalam satu rumah ini ada 2 yang mempunyai hak pilih sesuai dengan ketentuan di Perbub, yaitu sah dalam arti
hukumnya untuk menjadi hak pilih, tidak dalam arti tidak boleh diambil salah satu. Jadi dua-duanya mempunyai hak pilih yang sama. Karena mewakili ya dia. Ya, karena mewakili sesuai dengan ketentuan di Perbub ini. Oh iya, tim fasilitasi itu siapa itu Pak? Ya gini, tim fasilitasi ini ada 2, yaitu intinya kalau di kecamatan itu namanya tim fasilitasi kecamatan, kalau di kabupaten namanya tim fasilitasi kabupaten. Dan ini hanya terjadi memang di pemilihan kepala desa PAW saja. Tugas dari tim fasilitasi yaitu ya memang tugasnya memang dalam arti membantu panitia penyelenggaraan PAW ini, yaitu kalau dari misalnya dari kecamatan yaitu membantu mengenai tentang pembuatan tatib. Jadi intinya kita konsultasinya nanti dengan tim fasilitasi ya, selain ada hal-hal yang lain yang perlu kita bahas atau perlu kita rundingkan atau dalam arti kita perlu kita diskusikan dengan tim fasilitasi lah, itu dari tim fasilitasi kecamatan itu memang dalam arti mewadahi atau dalam arti kita memang dalam arti memang harus selalu konsultasi dengan tim fasilitasi, termasuk pembahasan ya tadi itu tentang siapa-siapanya nanti yang menjadi pemilih di pemilihan kepala desa antar waktu ini. Kalau dari kabupaten juga mempunyai dalam arti tanggung jawab yang sama juga. Cuma dari tim kabupaten itu kalau tim fasilitasi di sana yaitu dalam arti di sana kalau ada misalnya nanti bila selesai pilihan ini misalnya ada misalnya itu katakanlah itu kalau apa namanya itu ada yang menggugat dalam arti ada yang menggugat dan ini nanti katakanlah dari tim fasilitasi kecamatan katakanlah tidak bisa menyelesaikan lah, ini nanti tim fasilitasi dari kabupaten itu yang nanti yang dalam arti dalam membackup atau dalam arti membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu intinya. Sambil diminum Pak biar enggak ya. Apa-apa ini nanti yang lengang gini kan bisa di edit. Iya, gak apa-apa. Oke, terus ini Pak, tadi kan yang siapa yang boleh memilih. Iya. Nah sekarang siapa yang bisa mengajukan untuk dipilih untuk menjadi kepala desa PAW? Ya, oke. Nah ini juga semuanya memang sudah diatur ya di peraturan bupati ini yang nomor 195 tahun 2021. Nah ini di pasal 15 di ayat 3 ya, ini memang bunyinya seperti ini. Warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa antar waktu. Jadi intinya untuk menjadi calon kepala desa antar waktu ini adalah semua warga negara Indonesia. Tetapi di sini khususnya warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Tulu Besar. Jadi intinya kalau katakanlah kita dalam arti secara umumnya itu di warga negara Indonesia, tetapi ini wilayah Desa Tulu Besar. Jadi yang bisa mendaftar adalah warga Desa Tulu Besar yang ber-KTP dan berdomisili di Desa Tulu Besar. Ketentuannya sudah ada di sini, sudah dijelaskan, tetapi sedikit perlu kami sebutkan, yaitu yang jelas ijazah terakhir adalah SMP. SMP. Ya, itu laki-laki perempuan boleh ya. Jadi intinya semuanya warga negara yang ada di Desa Tulu Besar ini memang mempunyai hak yang sama. Jadi intinya hak memilih dan dipilih itu adalah hak dari
masyarakat. Jadi misalnya Bapak mau mendaftarkan menjadi calon kepala desa PAW, silakan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting KTP Bapak dan domisili Bapak jelas berada di Desa Tulubesar. Ketentuannya adalah ijazah memang harus paling rendah adalah SMP. Dan di situ nanti ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dilalui. Nah, itu ada nanti dari panitia, itu sudah ada tatipnya, apa-apa saja lah. Itu nanti kalau memang ada warga yang mau mendaftar, nanti bisa nanti menanyakan langsung ke panitia PAW. Dan sekarang sudah dibuka, Pak, untuk pendaftarannya sudah dibuka, yaitu dimulai tanggal 10 ya. Jadi tanggal 10 Oktober kemarin sudah dibuka. Ini nanti terakhir penutupan tanggal 28 Oktober. Jadi di sini juga saya, silakan Pak, mau mendaftar. Di sini juga saya sampaikan, tadi saya juga sudah ngecek di tempat pendaftaran. Setelah panitia buka pendaftaran ini sudah ada satu pendaftar atau satu calon Kades PAW yang sudah mendaftar. Ya, jadi intinya monggo ini dibuka kesempatan ini selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya Desa Tulubesar yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang saya sebutkan tadi, monggo silakan. Jadi ini masyarakat adalah hak memilih dan dipilih, itu adalah hak masyarakat, siapapun bisa, siapapun, yang penting sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang sudah ada di tatip yang dibuat panitia. Oke, ini juga untuk melengkapi siapa Pak yang tidak bisa memilih. Nah, oke. Ya gini, untuk yang tidak bisa memilih di PAW ini, di Perbu ini juga disebutkan bahwa yang tidak bisa memilih di PAW ini, satu adalah ketua BPD, yang kedua adalah perangkat desa. Jadi ketua BPD dan perangkat desa tidak mempunyai hak pilih, tetapi lembaga-lembaga yang lain itu mempunyai hak pilih. Dalam arti lembaga yang lain yang ada di desa, seperti misalnya ketua Karang Taruna, misalnya ketua Podarwis, ketua BUMDes, atau lembaga yang lain, RT, RW, Linmas, nah itu mempunyai hak pilih. Yang tidak bisa memilih adalah BPD dan pemerintahan desa, karena dia adalah sebagai penyelenggara. Kalau panitia Pak? Panitia juga tidak mempunyai hak pilih, panitia. Karena panitia adalah juga menyelenggarakan. Termasuk anggota BPD tidak mempunyai hak pilih. Ya. Oke. Ini kita agak intermezzo dikit. Ya, ya, ini ada kabar burung. Ya. Ini kalau Bapak sebagai ketua BPD cenderung dekat dengan salah satu calon. Nah, ini tanggapannya apa ini Pak? Siap, gini. Nah, ini memang perlu ya. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang perlu, dan juga kami juga perlu menjelaskan juga. Ya. Jadi perlu saya sebutkan dulu, siapa itu BPD. BPD adalah perwakilan dari masyarakat, dan BPD adalah bentukan dari masyarakat. Siapa yang memilih BPD adalah masyarakat. Jadi intinya kalau ada pertanyaan BPD cenderung dekat dengan salah satu calon, ya memang itu betul. Karena BPD adalah bagian dari masyarakat. Siapa nanti calon yang menjadi calon PAW ini, ya itu memang harus, dalam arti untuk BPD ya memang semuanya harus didekati. Ya. Ini bentuk dari transparansi dari BPD. Tidak boleh, kalau istilahnya gini, kalau katalah BPD jaga jarak dengan salah satu calon, nah itu malah justru BPD itu tidak transparan. Oke. Karena BPD adalah bagian dari masyarakat atau perwakilan dari masyarakat. Calon itu adalah juga masyarakat juga, kan gitu Pak? Ya. Dan calon itu adalah bagian dari BPD juga. Ya. Yang penting ya yang tidak boleh dari BPD, satu,
mengarahkan ke pemilih ini ke salah satu calon. Itu yang tidak boleh. Misalnya ada BPD yang dalam arti misalnya di situ ada calon yang mendaftar. Oh, misalnya gini, Pak, sampean pilih si A itu loh, si A itu gini. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi kalau BPD dengan dekat dengan calon, nah itu saya kira sah-sah saja. Karena BPD adalah bagian dari masyarakat. Yang tidak boleh adalah BPD mengarahkan pemilih ke salah satu calon. Harus dipahami Pak, harus dalam arti kita di sini harus dalam arti jeli untuk memilah-milah mana yang dalam arti tupoksi kita ini sebagai apa, kita ini harus bagaimana di masyarakat. Ini memang harus masyarakat juga harus paham juga siapa BPD itu loh Pak. Dekat itu juga tidak berarti dekat dalam arti Betul. punya kepentingan gitu Ya, kan betul, ya tanda kutip seperti memang itu. Dekat dalam arti ya memang seharusnya dekat. Betul, gitu, iya. ya. Kalau BPD itu memang seharusnya memang harus selalu dekat dengan masyarakat. Contoh Pak ya, contoh gini, seperti dalam arti yang dilaksanakan BPD selama ini yaitu melalui musdes ya, musyawarah dusun, atau dengan dalam arti mengumpulkan masyarakat. Nah itu termasuk bentuk dari kedekatan BPD dengan masyarakat. Kalau katakanlah kita tidak mau dekat dengan masyarakat, apa bisa kira-kira BPD ini dalam arti menjalankan tupoksinya yang salah satu berbunyi BPD dalam arti harus menampung aspirasi masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau kita tidak dekat dengan masyarakat, apa bisa ketika hal ini terjadi? Gitu loh Pak. Makanya ini harus dipahami oleh masyarakat. BPD itu fungsinya sebagai apa? Gitu loh. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang BPD mana yang boleh dan mana BPD yang tidak boleh. Itu ada dalam arti di situ namanya itu aturan-aturan BPD yang harus dilalui atau dijalani, seperti apa kewajiban BPD, apa hak BPD, itu ada semua, apa tupoksi BPD, itu semuanya ada. Dan BPD melangkah dalam arti menjalankan tugasnya itu sesuai dengan aturan-aturan seperti itu. Saya kira itu Pak. Ya. Ini juga perlu diketahui bahwa BPD itu sebenarnya kan sama kayak DPR Pak ya. Betul. Jadi mewakili warga ya. Ya. Nah sekarang ini Pak, ya ini untuk penghujung pembicaraan kita. Ya. Nah harapan Bapak apa nanti kalau misalkan ada PAW yang sudah terpilih, harapannya untuk kepala desa PAW ini seperti apa bayangan Bapak gitu? Ya, oke. Sedikit saya jelaskan sekali lagi tentang ke-BPD-an ya sebelum saya jawab pertanyaan itu. Memang fungsi dari BPD adalah yang dalam arti di sini tanda kutip yang paling krusial adalah di pengawasan. Itu adalah ada di tupoksi BPD adalah sebagai pengawasan kepala desa. Jadi intinya pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD ini nanti adalah dalam arti dalam jangka 1 tahun kinerjanya dia harus melaporkan kepada BPD. Itu laporannya berbentuk tertulis. Setelah itu bentuk dari pengawasan BPD itu salah satu hal yang paling harus dipahami oleh kepala desa. Jadi intinya nanti ada, ini sudah dijalankan yaitu di pemerintahan desa yang sekarang ini ya. Kemarin sudah ada laporan pertanggungjawaban dari, kalau ada hal ini masih Bu PJ ya. Kemarin sudah ada dan berbentuk tertulis ya. Nah ini yang saya minta nanti siapapun yang menjadi kepala desa terpilih nanti walaupun melalui PAW ini juga harus di ketentuan-ketentuan seperti ini harus dijalankan juga. Jadi biar fungsi dari masing-masing yang ada di desa Tulus Besar ini, fungsi dari lembaga, fungsi dari pemerintahan desa itu berjalan sesuai dengan aturan. Biar enggak dalam arti tumpang tindih Pak, atau dalam arti
biar tidak dominan salah satu atau mungkin dominan dari pemerintahan desa atau dominan dari BPD, jangan. Jadi fungsi kontrol. Betul. Dalam arti di sini BPD adalah sebagai kontrol, dalamnya seperti itu. Tetapi di sini kami menempatkan posisi di pemerintahan desa memang adalah kami sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa, biar kita tidak terlalu kaku untuk dalam arti menjalankan fungsi pemerintahan. Memang lembaga dalam arti di desa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa adalah BPD saja. Lembaga yang lain tidak, karena lembaga yang lain adalah bagian dari pemerintahan desa. Tetapi kalau BPD adalah independen, Pak. Jadi intinya, tetapi di sini kami biar pemerintah desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya, ya masyarakat banyak, memang kita harus selalu bersinergi. Yang penting di situ aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan harus kita jalankan bersama-sama. Apa tupoksi BPD, apa tupoksi pemerintahan desa, nah itu yang penting harus kita jalankan bersama-sama. Tidak ada di situ yang tumpang tindih. Saya kira itu, Pak. Itu memang kami juga dalam arti di sini pelajaran-pelajaran yang tahun-tahun kemarin ini sangat dalam arti membuka mata hati kami, ya bagaimana sih kejadian-kejadian seperti ini ke depannya biar tidak terjadi lagi. Ya memang harus sinergitas antara lembaga dan pemerintahan desa ini harus memang selalu harus kita jaga. Jangan sampai pemerintah desa anti dengan BPD, BPD pun juga demikian. Jangan sampai BPD ini dalam arti juga anti juga dengan pemerintahan desa. Enggak, harus kita jalankan tupoksi kita masing-masing. Semuanya mempunyai tupoksi, Pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang kriteria kepala desa PAW, Pak, yang jenengan tanyakan tadi, yang seperti apa, yang kedepannya seperti apa. Nah ini harapan kita semuanya ini perlu saya sampaikan. Jadi intinya ya, untuk kepala desa ini adalah dalam arti sebagai leadership atau dalam arti sebagai pemimpin. Jadi intinya pemimpin adalah yang bisa memimpin semuanya masyarakat, khususnya yang ada di desa Tulu Besar ini, bukan sebagai pemimpin dalam arti perorangan atau perkelompokan atau hanya perpedukuhan, jangan. Jadi intinya desa kita ini, desa Tulu Besar ini berbagai macam pedukuhan, ada kalau nggak salah ada 5 atau 6 pedukuhan, dan di sini ada berbagai macam kelompok-kelompok di desa. Nah ini yang kita butuhkan desa untuk saat ini adalah leadership yang bisa menaungi kelompok-kelompok ini. Jadi tidak cenderung dalam arti dia itu mementingkan salah satu kelompok ini saja atau mementingkan salah satu pedukuhan ini saja. Yang bisa menaungi semuanya pedukuhan, yang bisa menaungi semua kelompok-kelompok yang ada di desa Tulu Besar ini, biar dalam arti rasa keadilan dari masyarakat ini benar-benar tercipta di sini nanti. Ini yang kita butuhkan saat ini. Selain dia itu dalam arti satu bisa dalam arti menguasai birokrasi yang ada di desa. Otomatis tidak boleh lepas dari itu, Pak. Karena apa? Yang kita pelajari selama ini yang ada di desa adalah memang yang paling berat adalah di birokrasi dan administrasi desa, itu yang paling berat. Nah ini seorang leadership baru paham tentang ini, minimal dia itu mengerti tentang administrasi desa. Karena apa? Karena untuk ketentuan-ketentuan pemerintahan desa yang sekarang dan kedepannya, sekarang ini beda dengan yang tahun-tahun yang kemarin. Apalagi desa kita ini dalam arti sedang bermasalah, otomatis sorotan dari atas ya, Pak, ya, dalam arti dari pemerintahan pusat adalah ke desa Tulu Besar karena desanya pernah bermasalah. Nah ini dibutuhkan seorang leadership yang benar-benar mengerti tentang hal ini.
bagaimana dia bisa menata birokrasi dan administrasi desa, tetapi dia juga bisa memberikan rasa keadilan di masing-masing pedukuhan yang ada di desa ini dan kelompok-kelompok yang ada di desa ini. Jangan sampai terjadi berulang-ulang kali yang sering kami laksanakan waktu musdus-musdus di pedukuhan. Ada pedukuhan yang merasa dikucilkan atau dalam arti pedukuhan yang corok kasaran dianak tirikan. Jangan seperti itu. Itu memang hasil dari musdus kami atau musyawarah dusun kami BPD dengan masyarakat. Memang hasilnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi koreksi nanti kepala desa nanti yang terpilih nanti. Ini adalah merupakan masukan. Ini yang harus dalam arti dijalankan kepala desa nanti yang terpilih, entah siapapun itu, entah siapapun, harus bisa menjalankan amanat ini. Dalam arti satu, keinginan dari masyarakat atau yang diinginkan masyarakat adalah dalam arti untuk kepala desa yang terpilih nanti harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Masyarakat harus kita kembalikan kepercayaannya kepada desanya. Itu yang paling utama. Bagaimana caranya? Ya monggo nanti silakan apa yang sudah saya sampaikan tadi di situ monggo dipelajari apa yang perlu langkah-langkah yang harus dijalankan. Yang penting satu, rasa keadilan itu yang harus dijalankan oleh kepala desa nanti yang terpilih. Yang kedua, mohon maaf ini saya sebutkan, sebagai seorang leadership atau pemimpin nanti harus bisa mengkondisikan bawahannya. Entah siapapun itu yang berada di pemerintahan desa, termasuk di perangkat desa, dia harus bisa mengkondisikan sesuai dengan tupoksinya. Kalau ini sudah dijalankan atau dalam arti peran dari kepala desa ini bisa dalam arti memegang kendali atau menahkodai di pemerintahan desa, saya kira semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi ini perlu saya sampaikan, kalau nanti seorang pemimpin atau kepala desa yang terpilih ini nanti, mohon maaf ini saya sebutkan, kalau tidak bisa dalam arti mengkondisikan, dalam arti pemerintahan desa, dalam arti di situ perangkat-perangkat di sana tidak bisa mengkondisikan mereka, saya yakin itu pun juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka ya betul akan terjadi pengulangan. Ini yang kami pelajari. Ini yang juga termasuk apa yang menjadi pemikiran dari BPD, semuanya BPD yang ada di pedukuhan selama ini. Jadi intinya tupoksi dari perangkat-perangkat desa yang ada di Desa Tulubesar ini benar-benar harus dijalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan ini memang membutuhkan seorang leadership, pemimpin sejati. Kalau pemimpin dalam arti yang tidak bisa mengendalikan bawahannya, saya yakin slogan-slogan kita menuju perubahan itu akan menjadi hanya sebuah jargon saja atau jargon saja. Saya kira itu Pak, mungkin masukan-masukan untuk siapa nanti yang menjadi yang mau mendaftar menjadi kepala desa, itulah yang menjadi isi hati dari BPD, memang seperti itu. Oke Pak, sudah cukup banyak ini yang kita dapatkan. Siap. Mudah-mudahan ini warga Tulus Besar juga harus pintar-pintar ya, betul, memilih kepala desanya. Jadi dia harus banyak timbang-timbang. Oh ini track recordnya gimana gitu ya, cara memanage desanya seperti apa gitu. Betul. Oke Pak, sebagai penutup mungkin saya akan membuat quotes ya, semacam. Mungkin satu Pak saya tambahi ya tadi lupa saya sampaikan, mohon maaf. Untuk ini saya berpesan kepada warga Desa Tulubesar untuk pemilihan kepala desa PAW ini gunakan dalam arti hak pilih Anda ini dalam arti sebaik-baiknya. Jangan sampai hak pilih atau suara Anda ini dalam arti mohon maaf ini bisa dalam arti dijadikan politik atau dijadikan money politik, eman-eman Pak nggih, dalam arti ini merupakan momen panjenengan, termasuk ini juga saya berpesan kepada
ketua-ketua RT yang ada di Desa Telu Besar, panjenengan adalah merupakan perwakilan dari masyarakat panjenengan. Jadi panjenengan memegang amanat untuk menjadi pemilih penentu pemimpin Desa Telu Besar ini. Jangan sampai hak suara Anda dalam arti bisa dibeli oleh siapapun, nggih. Itu merupakan amanat, nggih. Nggih, ngapunten. Jadi ini perlu saya sampaikan, kalau katakanlah kita ingin benar-benar ada perubahan, kita hindari money politik. Itu Pak mungkin yang terakhir yang kami sampaikan. Oke, sudah cukup banyak tadi Ya. keterangannya, dan sebagai penutup mungkin saya juga memberikan sedikit quotes ya atau tambahan, yaitu bahwa desa kita itu membutuhkan seorang yang ambisius membangun dan memajukan desanya. Ya. Bukan ambisius menjadi kepala desa, itu beda. Ya. Ya, semoga kita bisa mendapat pemimpin yang sesuai harapan kita dan memajukan desa kita. Saya rasa demikian podcast pertama kita yang cukup sederhana ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut agar bisa membentuk suatu komunikasi ya Pak ya, dengan warga, dengan pemerintah desa, dengan acara-acara seperti ini kita bisa menggali aspirasi mereka dan kita bisa menjawabnya gitu. Okay. Atau mungkin bisa gini Pak, nanti misalnya ada warga yang dalam arti ingin wawancara langsung atau diskusi langsung dengan BPD juga bisa kan Pak. Yang penting dalam arti materi pembicaraannya nanti adalah untuk pembangunan desa, tidak ada hal yang lain. Nggak apa-apa, monggo silakan. Oke, saya rasa cukup sekian dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.